Selamat pagi jemaat GP Kris Pangkal Pinang yang dikasih Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak seluruh jemaat untuk kita sama-sama kembali mendengarkan renungan firman Tuhan dari GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu dan penyertaanmu sepanjang malam sehingga kami boleh bangun kembali dan kami boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan rohani bagi kami, untuk kami boleh menjalani seluruh tugas, pekerjaan, dan juga pelayanan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan perenungan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada jemaat sekalian. Firman Tuhan di bawah perikop kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema harapan di tengah jalan yang gelap. Sekali lagi temanya harapan di tengah jalan yang gelap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya di dalam setiap kehidupan kita ada masa di dalam hidup kita di mana jalan kita itu terasa seperti gelap. Kita berdoa tetapi keadaan tidak berubah. Kita terus bergumul kepada Allah, tetapi masalah tidak selesai. Pertolongan Tuhan sepertinya begitu lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan seperti ini, kadangkala kita sebagai orang percaya mulai berhenti berdoa. Bahkan tidak jarang jemaat Tuhan merasa kecewa kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 42 ini, Bapak Ibu, ini sangat menarik sekali. Mengapa saya katakan demikian? Karena pemazmur tidak menyembunyikan pergumulannya di hadapan Tuhan. Di dalam teks ini kita melihat pemazmur menangis, ia haus, merasa tertekan, bahkan ia merasa dirinya jauh dari hadirat Allah. Tapi ada satu hal yang luar biasa dari pemazmur ini. Meskipun jalan pemazmur gelap, imannya tidak padam. Ia tetap berkata kepada dirinya, berharaplah kepada Allah. Maka Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari pemazmur, yaitu ketika jalan menjadi gelap, jangan jadikan keadaan sebagai dasar pengharapan kita, tapi Allah sendiri yang jadi dasar pengharapan kita. Nah, mari kita memperhatikan beberapa bagian di dalam renungan firman Tuhan ini, untuk kita bisa lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu belajar daripada pemazmur, ketika jalan gelap, jiwa kita harus haus akan Allah. Di ayat 2 dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Perhatikan Bapak Ibu, di sini pemazmur memakai gambaran tentang rusa yang haus. Mengapa gambaran ini penting? Karena rusa jika haus, ia tidak peduli apakah ada bahaya atau musuh di depannya. Ketika ia haus, ia akan tetap menyempatkan untuk minum. Kenapa? Karena ia harus memuaskan rasa dahaganya.
Nah, pemazmur di sini memakai gambaran ini untuk mau menjelaskan hubungannya dengan Allah. Dia katakan, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena pemazmur sadar ketika berada di jalan yang gelap, sebetulnya kebutuhan utama kita bukan pertama-tama supaya musuh-musuh disingkirkan. Tetapi kebutuhan utama kita adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya hal yang paling berbahaya di dalam kehidupan kerohanian kita, yaitu ketika jalan hidup kita gelap, kita berada di dalam bahaya, tapi kita tidak haus akan Allah. Pemazmur Bani Korah di sini mengajarkan kepada kita, jangan biarkan penderitaan membuat kita jauh dari Allah, tetapi biarlah penderitaan itu membuat jiwa kita semakin haus akan Allah. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang perlu kita ambil poinnya dari Mazmur ini adalah ketika jalan gelap, kita akan mendengar suara yang mempertanyakan Allah. Saya akan bacakan di ayat yang keempat, dikatakan seperti ini. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Bapak Ibu, pertanyaan ini sebetulnya ini bukan pertanyaan biasa. Ketika orang-orang bertanya saat kita di dalam kesulitan, di mana Allahmu? Itu bukan pertanyaan tapi kalimat ejekan. Yang mempertanyakan keberadaan Allah kita. Yang seolah-olah berkata kepada kita, kalau Allahmu benar-benar ada, mengapa ia tidak menolongmu? Kalau Allahmu benar-benar berkuasa, mengapa engkau menderita? Nah, ketika kita mengalami masalah Bapak Ibu, ketika penyakit datang, kita kehilangan pekerjaan, rencana kita jadi gagal, seringkali kita mendengarkan suara-suara di sekitar kita sering bertanya, di mana Tuhanmu? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu sangat berbahaya. Meskipun pertanyaan ini adalah suara dari luar yang kita dengarkan. Tapi jika suara ini seringkali kita dengarkan dan kita terus di dalam penderitaan, bisa jadi ini menjadi suara di dalam hati kita. Kita mulai berkata di dalam hati, jangan-jangan Tuhan memang tidak peduli kepada saya. Jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan saya dan seterusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, waspadalah kepada jalan yang gelap. Karena jalan yang gelap bisa membuat kita salah menafsirkan akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa Allah tidak bekerja untuk saya. Kita mengira bahwa Allah tidak peduli kepada saya dan lain-lain. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab, diamnya Allah bukan berarti ia tidak bekerja. Kadang-kadang ia bekerja di dalam keheningan. Kadang-kadang ia bekerja melalui proses-proses yang tidak kita mengerti. Karena itu kita harus sekali lagi berhati-hati. Jangan menilai kasih Allah dari keadaan hidup kita. Karena keadaan hidup kita itu berubah-ubah. Tapi nilailah kasihnya berdasarkan karakternya dan juga janjinya. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan dari Mazmur ini adalah ketika jalan gelap, ingatlah apa yang telah Allah kerjakan. Saya bacakan ayat 5, dikatakan seperti ini. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Sebagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur ketika mengalami tekanan, ia mengingat kenangan ketika ia dahulu pergi bersama-sama dengan umat Tuhan menuju rumah Allah. Ia mengingat akan persekutuan dengan umat Allah. Ia mengingat kerinduannya datang ke rumah Allah. Ia mengingat sukacita dalam penyembahan dan ia mengingat akan karya Allah yang telah dialami. Nah, mengapa Bapak Ibu kita perlu mengingat hal-hal seperti ini ketika kita ada di dalam tekanan? Karena ketika keadaan kita menjadi gelap,
kenangan akan kesetiaan Allah bagi kita di masa lalu bisa menjadi kekuatan bagi iman kita pada masa sekarang. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita mengalami kesulitan, jangan hanya berfokus pada apa yang Tuhan belum lakukan bagi kita, tapi ingatlah kembali apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Bagaimana Tuhan memelihara dan menolong dahulu. Ingat bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika iman kita sedang lemah, sekali lagi jangan hanya melihat masalah yang ada di depan, tetapi juga belajarlah untuk melihat ke belakang, mengingat kesetiaan Allah yang sudah ada di belakang kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat dan yang terakhir Bapak Ibu adalah, ketika jalan gelap, jangan biarkan perasaan menjadi tuan atas jiwa kita. Saya bacakan ayat 6, dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, di sini pemazmur berbicara kepada dirinya sendiri. Ia berkata, hai jiwaku. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena jiwa yang sedang jatuh, jiwa yang tertekan dan gelisah, itu seringkali kehilangan semangat. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemazmur, ia tidak membiarkan perasaannya menjadi penentu kebenaran. Ia tidak berkata, karena aku tidak melihat pertolongan Allah, berarti Allah meninggalkanku. Tidak. Sebaliknya pemazmur membawa kembali perasaannya kepada Allah. Ia berkata kepada jiwanya sendiri, hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Apa artinya ini Bapak Ibu? Kita boleh sedih, kita boleh menangis, kita boleh bertanya di dalam hati, kita boleh merasa takut, merasa sendirian, dan lain-lain. Tapi kita tidak boleh menyimpulkan bahwa Allah tidak setia hanya karena kita sedang berada di dalam kesulitan. Karena itu pemazmur mengajarkan kita untuk berkata kepada jiwa kita, berharaplah kepada Allah. Yaitu nantikanlah Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan bertindak menurut kehendak dan kesetiaannya. Karena itu jemaat sekalian, ketika jalan hidup kita gelap, jangan biarkan perasaan kita menentukan kasih Allah. Tapi biarlah kasih Allah yang menentukan bagaimana kita menghadapi perasaan kita sendiri. Nah, jemaat GP Kris yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan 3 perenungan untuk kita boleh renungkan dari renungan firman Tuhan ini. Yang pertama Bapak Ibu, jangan menilai kesetiaan Allah berdasarkan keadaan hidup kita. Jangan pernah berpikir ketika hidup kita baik, jangan berkata Tuhan baik karena hidup saya baik. Dan ketika hidup kita buruk, jangan juga berkata Tuhan tidak baik karena hidup saya buruk. Tidak. Allah baik bukan karena keadaan kita baik. Allah baik karena ia memang baik. Hanya kadangkala kebaikannya itu tidak selalu diberikan sesuai dengan keinginan kita. Maka jangan nilai kebaikan Allah dari keadaan kita. Yang kedua, jangan biarkan perasaan menjadi dasar iman kita. Kadangkala kita merasa Tuhan itu jauh. Kadang kita merasa Tuhan tidak mendengar. Tuhan sudah meninggalkan saya dan lain-lain. Bapak Ibu perlu kita ingat, perasaan itu bukan kebenaran tertinggi. Kebenaran tertinggi adalah firman Tuhan. Perasaan kita itu dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Hari ini kita bisa merasa kuat, besok kita bisa merasa lemah. Hari ini kita merasa Tuhan dekat sekali, besok kita bisa merasa Tuhan jauh. Tapi ingat, firman Tuhan tidak pernah berubah. Maka ketika perasaan kita bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, jemaat jangan ubah firman Tuhan untuk mengikuti perasaan kita. Tapi bawalah perasaan kita kembali kepada firman Tuhan.
Maka jangan sekali lagi jadikan perasaan sebagai dasar iman kita, tetapi jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar iman kita. Dan poin yang ketiga adalah dalam kegelapan, ingatlah kesetiaan Allah. Ketika hari ini terasa berat, maka jemaat ingatlah pertolongan Tuhan kemarin. Ingatlah pemeliharaannya di masa lalu. Ingatlah keselamatan yang diberikan kepada kita di masa lalu. Ingatlah Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Mengapa penting untuk mengingat semua kebaikan Allah? Karena Allah yang memegang masa lalu kita, yang memegang dan mengasihi kita yang dulu, adalah Allah yang sama, yang memegang masa depan kita hari ini, dan akan terus mengasihi kita sampai kita bertemu dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati supaya firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan bagi kami. Khususnya ketika kami berjalan di jalan yang gelap, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan bijaksana untuk kami tetap percaya, tetap berpegang teguh, tetap beriman kepada Allah yang sejati, untuk kami boleh terus menjalani hari-hari yang sulit yang kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa menolong kita ketika khususnya kita berjalan di jalan yang gelap. Amin. Tuhan berkati kita semua.